Desember kita akan masuki minggu Advent pertama ya. Tidak terasa Tuhan telah menyertai, membimbing, menolong kita melewati bulan demi bulan sepanjang tahun ini. Dan umat Tuhan kita semua boleh melihat segala kebaikan Tuhan dalam perjalanan itu. Hari ini di minggu ke-24 setelah Trinitas, memberi dari kekurangan. Itulah topik kita. Mari kita buka Alkitab dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-16. Nanti sebetulnya sampai ayat 24 kita akan membahasnya. Ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-16. 1 Raja-Raja pasal 17. Demikian sabda Tuhan. Akan tetapi sesudah beberapa waktu wadi itu mengering sebab hujan tidak turun di negeri itu. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Elia, "Pergilah sekarang ke Sarfat di wilayah Sidon dan tinggallah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda di sana untuk memberi engkau makan." Lalu berangkatlah ia ke Sarfat. Sesampainya ia di pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Ambillah bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Ambillah juga bagiku sepotong roti." Sahut perempuan itu, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti sedikit pun padaku, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, lalu aku akan pulang untuk mengolahnya bagiku dan anakku. Kami akan memakannya, lalu kami mati." Tetapi kata Elia kepadanya, "Jangan takut, pulanglah, lakukanlah seperti yang kau katakan. Hanya saja buatlah lebih dulu bagiku sepotong roti bundar kecil dari tepung itu dan bawalah kepadaku. Sesudah itu barulah kau buat bagimu dan anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam media sosial, film-film pendek di YouTube, di TikTok, Instagram, kadang-kala kita disuguhkan sebuah peristiwa yang bagi saya sering mengharukan. Misalnya ada seorang pemulung dengan segala keterbatasannya dan kemiskinannya. Mungkin hanya dia memiliki uang barang 2.000-5.000 rupiah hasil penjualan hasil memulung. Tapi ketika ada seorang pemuda meminta 1.000 rupiah atau 2.000 rupiah, dia bilang, "Aku sangat lapar sekali, ingin membeli sesuatu untuk makan." Saudara, kadang-kadang kita saksikan bagaimana seorang pemulung yang sangat kesusahan seperti itu bisa dengan rela hati membagikan yang ada padanya.
tanpa memikirkan dirinya. Apakah di dunia nyata banyak seperti itu? Mungkin tidak banyak, tapi ada rupanya. Dengan tulus. Satu dua mungkin ada yang disetting. Konten itu sudah disetting. Tapi saya percaya masih ada satu dua beberapa yang benar-benar tulus bisa berjuang dan berkurban sedemikian dengan menyisihkan yang sangat terbatas pada dirinya dan dibagi kepada orang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, memberi dari kekurangan bukanlah sesuatu yang mudah. Dunia manusia sejak awal sebetulnya sudah diajarkan tentang ego. Saudara tahu di Taman Eden itulah mulainya ego ditumbuh kembangkan. Awal dari sebuah kejatuhan dimulai dari ego. Dalam Yesaya pasal yang ke-14 ayat 12, 13, 14. Saudara boleh lihat di situ bagaimana gambaran secara samar kejatuhan dari Lucifer. Lucifer adalah satu dari 3 pemimpin malaikat. 2 pemimpin yang lain adalah Mikael dan Gabriel. Mikael adalah pemimpin malaikat yang berjaga seperti tentara kita. Dialah panglimanya. Gabriel adalah pemimpin malaikat yang memberitahu berita-berita dari Tuhan disampaikan kepada seseorang. Di catatan Alkitab banyak itu. Yang datang menemui Maria, rencana dia dipakai Tuhan melahirkan Yesus, itu Gabriel. Lalu ada Lucifer. Dialah pemimpin malaikat yang melayani Tuhan di tahtanya. Ya, kalau ada satu kesempatan kalian boleh belajar tentang doktrin malaikat. Ya. Saudara, dialah yang paling dekat dengan Tuhan Allah. Ibarat presiden kita, Presiden Prabowo misalnya. Ada lingkaran pertama yang selalu menyertai dia, yang selalu memperhatikan kebutuhannya hari itu, acaranya hari itu, agendanya hari itu. Kepada siapa dia akan bertemu dan siapa yang akan menyertai. Lingkaran pertama itu dikepalai oleh kepala istana, ada itu. Atau menteri sekretaris negara. Itulah yang dipimpin oleh Lucifer. Tapi lihatlah dari ayat 12 sampai ayat 14, 4 kali kata aku di situ. Aku akan, aku akan, aku akan. Dan yang paling fatal dari semuanya adalah ingin menyamai yang maha tinggi. Dia adalah malaikat ciptaan Tuhan yang diperuntukkan untuk melayani Tuhan di tahtanya, tapi ego dicoba mau mengangkat dirinya, ingin menyamai yang maha tinggi. Dari surga dia dijatuhkan. Kita tahu cerita itu ke bumi ini. Wahyu menjelaskan, dan ekornya sepertiga menyeret bintang-bintang di langit. Bintang-bintang itu maksudnya malaikat. Ekornya menyeret sepertiga, itu berarti seluruh pasukannya Lucifer itu, karena dibagi 3-nya malaikat. Kalau sepertiga berarti semua yang di bawahnya. Dan itulah yang kita tahu sekarang. Bagaimana bumi ini dipenuhi dengan kerajaan kegelapan yang dipimpin oleh
iblis. Ada hierarki di situ. Ada roh-roh teritorial yang menguasai daerah-daerah tertentu. Kalau saudara belajar tentang demonologi, saudara mengerti itu. Kuasa-kuasa kegelapan. Motif ingin menyamai yang maha tinggi inilah dibawa kepada Hawa. Waktu Hawa ditinggal sebentar oleh suaminya Adam, datanglah dia dalam wujud ular. Dalam terang perjanjian baru, siapa ular itu? Dijelaskan nanti di kitab Wahyu, dia adalah si ular tua yang namanya iblis atau Satan. Jadi bukan ular benar-benar seperti ular yang pernah kita temui, bisa ngomong, bukan. Ya, dia adalah iblis. Lihat dialog di Kejadian pasal 3 itu. Dia mulai begini. Tentulah Allah berfirman bahwa semua buah pohon yang ada di taman ini tidak boleh kamu makan. Dibalik. Perintahnya kepada Adam dan Hawa, semua boleh makan kecuali satu. Lalu Hawa luruskan kalimat itu. Semua boleh kami makan, tapi yang buah pohon pengetahuan yang ada di tengah taman itu tidak boleh kami makan. Tapi Hawa tambah, tidak boleh raba juga. Kayak jangan tambah-tambahin firman ya. Wahyu pasal 22 bilang terakhir, jangan tambahin dan jangan kurangin. Saudara, lihat ayat 5 di Kejadian pasal 3 itu. Apa dibilang? Inilah kalimat yang sama dengan kejatuhan Lucifer itu. Ego dari Hawa yang dipermainkannya. Lihat ya, pasal 3 ayat 5. Kejadian pasal 3 ayat 5 ya. Sebaliknya Allah mengetahui bahwa pada saat kamu memakannya, matamu akan terbuka dan inilah kalimat yang mematikan itu. Kamu akan menjadi sama seperti Allah. Kamu akan menjadi seperti Allah. Ini terjemahan TB2 terbaru. Kalau terjemahan yang lama, kamu akan sama seperti Allah. Saudara coba perhatikan. Kejatuhan Lucifer tadi adalah ingin menyamai yang maha tinggi. Tolong simak kalimat itu. Ingin menyamai yang maha tinggi. Kejatuhan Hawa yang disentil oleh iblis adalah kamu akan seperti Allah. Ingin menyamai yang maha tinggi, kamu akan seperti Allah. Sama gak maknanya? Sama. Sama persis. Itulah ego. Naik jabatan itu menggiurkan. Turun jabatan itu menyedihkan. Itu kan? Makanya Hawa diajak naik jabatan. Kamu seperti Allah. Padahal manusia. Lucifer pun ingin naik jabatan. Malaikat ciptaan untuk melayani Tuhan ingin menyamai yang maha tinggi. El Elyon. Sama. Ego inilah yang terus menguasai hidup manusia dari abad ke abad. Dari zaman ke zaman. Dari musim ke musim. Sampai hari ini. Ego itulah yang harus kita kalahkan. Kalau kita sudah menjadi orang Kristen. Karena apa? Dari segi pengertian kita jadikan Tuhan. Menyebut Yesus Tuhan. Dua pengertiannya saudara. Hanya kita orang Kristen yang menyebut Yesus Tuhan. Pengertian yang pertama adalah Yesus Tuhan bagiku, berarti dialah Tuhan bagiku. Cek nanti di rumah kamus bahasa Inggris Indonesia. Carilah Lord di situ, Lord.
Lihatlah terjemahannya dalam bahasa Indonesia. 2. Bisa Tuhan, bisa Tuan. Maka ketika kita bilang Yesus engkau Tuhanku, maka sebetulnya kita sedang mengatakan hidupku sekarang nol di hadapanmu. Engkaulah segalanya bagiku. Engkaulah yang kupertuan. Aku adalah hambamu. Itu. Maka kalau kita dapat percaya Yesus, tidak ada satu pun di antara kita yang ego lagi berkuasa, melainkan Tuhan Yesus, engkaulah yang bertahta di sini, di hatiku, di pikiranku, di keputusan-keputusanku. Maka kita akan sebut, aku adalah hambamu, engkau Tuanku, pakailah aku sesukamu. Itu. Tidak ada hakku, yang ada adalah kewajibanku. Kalau bahasa di perjanjian lama itu sebetulnya engkaulah Tuanku, aku budakmu. Kira-kira begitulah. Dan pengertian yang kedua dari Lord itu adalah karena kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus. Efesus 1 ayat 13. Percaya pada Yesus Kristus. Dengar firman Allah, percaya pada Yesus Kristus. Dimeteraikan oleh Roh Kudus. Maka kita menjadi, Efesus 1 ayat 14, milik kepunyaan Allah. Jadi kalau saya sebut Tuhan kepada Yesus, itu berarti saya sadar sesadar-sadarnya engkaulah pemilik hidupku. Amin. Iya. Teman-teman, apa yang kau bawa sekarang waktu ibadah ini dari rumah, dari tempat kos ke sini sebagai milik kepunyaanmu? Apa yang kau bawa? Ada yang bawa HP ya, pasti. Ada yang bawa dompet, bawa uang, bawa jam, bawa kalung, bawa apalah itu ya semua ya. Semua itu ada nominalnya, berharga itu bagi kita. Itu milikmu. Ada orang bilang outfit, berapa outfit, kira-kira gitu. Bisa kalau kita pakai jam bisa di zoom orang merek jam kita, dicari harganya di Google ya gitu, sekian harga jamnya gitu ya. Artinya ada milik kepunyaan kita. Saudara, milik kepunyaan kita sebut bagi kita itu sangat berharga. Kita jaga supaya jangan hilang. Sesekali kita cek di kantong, masih ada HP-nya. Kalau saya naik sepeda motor, cek lampu merah, cek. Ada nggak jangan-jangan jatuh. Milikku bagiku berharga. Ku jaga dengan baik-baik. Saudara, wajar. Nah, kalau kita masing-masing pribadi adalah milik Tuhan Yesus, kira-kira dijaga Tuhan Yesus enggak kita? Kira-kira. Oh, jauh lebih sempurna proteksinya, kepeduliannya, kuasanya, kehadirannya, kasihnya. Karena kita miliknya. Maka dengan konsep inilah jalani kehidupan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Karena kita milik Tuhan Yesus, maka pastilah kita dipelihara oleh Tuhan Yesus. Banyak contoh dan Alkitab hari ini mari kita lihat. Seorang janda di Sidon, Sarfat. Alkitab kita di 1 Raja-Raja pasal 17 itu dijelaskan siapa janda ini dan tempat tinggalnya. Pergilah ke Sarfat di wilayah Sidon dan tinggallah di sana. Selanjutnya cerita kisah tadi. Sidon, kalau lihat peta Israel di bagian belakang Alkitab kita itu yang dicetak itu, dia ada di atas. Dalam cerita Injil, kisah-kisah tentang Tuhan Yesus, kita ketahui orang-orang Sidon tidak ada yang beres. Orang-orang Sidon tidak ada yang setia percaya kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Orang-orang Sidon dianggap tidak mengenal Tuhan.
Dianggap orang-orang yang terbuang, orang-orang terpinggirkan, tidak mendapat tempat di dalam komunitas umat Allah. Orang-orang Sidon itu hidupnya gelap. Itulah stigma terhadap mereka. Tapi justru lihatlah, justru perempuan, seorang janda miskin yang tidak terdidik secara pendidikan, dia menjadi teladan agung bagi kita malam hari ini. Mengapa janda ini begitu miskin? Karena lihat sebelumnya di atas cerita tentang Elia itu. Sudah berapa bulan tidak hujan? Berapa bulan? Atau berapa tahun? 3 tahun. Kemiskinan pasti, melaratlah semua, kekeringan pasti. Tapi janda di Sarfat ini ada 3 alasan yang sangat hebat yang bisa kita pelajari. Dia bertindak dengan segala kekurangannya. Ketika Elia disuruh Tuhan, sudah kutunjuk seorang janda untuk memberi engkau makan. Saudara yang dikasihi Tuhan, lihatlah. Ketika Elia datang menyapa dia, sapaannya sebetulnya ini kurang lazim. Harusnya kenalan dulu, betul enggak? Ya, dalam konteks kita. Ibu di mana tinggal? Kenalan, saya namanya Elia. Ibu namanya siapa? Rumahnya di mana? Oh, sedang mencari apa ibu? Gitu kira-kira gitu. Tapi lihatlah Elia langsung bilang begini. Ambillah bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Udah kemarau panjang pun. Saudara pernah lihat di YouTube satu gambar. Seorang anak muda menunggu-nunggu seekor sapi untuk membuang air kencingnya. Tolong nanti cari ya, pasti ada, karena saya pernah lihat. Jadi ceritanya itu di Somalia. Somalia sangat kekeringan pada waktu itu, kemarau panjang. Sama sekali tidak ada air segar untuk diminum. Lalu seorang anak muda udah sangat kehausan. Dia tunggulah seekor sapi buang air kecil, mohon maaf. Ketika dilihat ada tanda-tanda sapi itu mau buang air kecil, langsung dengan sigap dia datangi sapi itu, terus langsung dicocornya dengan mulutnya pembuangan air seni dari sapi itu. Diminumnya glok. Waktu baca bagian ini saya langsung ingat betapa sulitnya mencari air pada waktu itu. Tapi permintaan Elia ini, ambillah bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, diambilnya loh. Apa yang dia bisa kerjakan dan apa yang mendorong itu? Saudara, karena perempuan ibu janda ini adalah mengasihi sesamanya. Sudah biasa dia mengasihi orang. Dalam kesulitan, sudah biasa dia mengasihi orang. Belum, jadi dalam konteks timur sebetulnya kurang pasnya seorang laki-laki bertamu ke rumah seorang janda dan langsung ada dialog dan ada di situ pertemuan sampai urusan makan. Saudara, tapi lihatlah betapa murahnya hati dari ibu ini. Orang asing datang, minta minum dan minta makan. Padahal kondisinya sangat memprihatinkan. Dia tetap lakukan. Kasih. Dari Sidon mungkin kita tidak harapkan adalah seorang yang berbelas kasihan seperti itu. Tapi justru dari Sidonlah muncul figur seorang ibu yang janda ini. Mari kita belajar melaluinya. Allah sudah menganugerahkan kasih-Nya pada kita. Dan ketika kita sudah percaya pada Yesus Kristus,
Roh Kudus masuk di hidup kita. Itulah doktrin yang benar. Dialah memetraikan hidup kita menjadi milik kepunyaan Allah. Efesus 1 ayat 13-14 tadi. Lalu kita disebut anak-anak Allah. Bacalah nanti Roma pasal 5 ayat 5. Roh Kuduslah pabriknya kasih Allah. Agape. Roh Kuduslah yang mengerjakan di dalam diri seseorang sehingga memungkinkan memiliki kasih. Kasih Allah. Bukan sekedar kasih eros, kasih storge, kasih bilia. Tapi kasih agape. Kasih yang dari Allah. Dan Roh Kuduslah pabriknya itu. Maka seorang anak Tuhan seperti kita harusnya tidak habis-habisnya kasih di dalam diri kita. Itu sebabnya Galatia pasal 5 ayat 22 langsung mencatat. Dari 9 buah roh, langsung nomor 1 adalah kasih. Itulah benang merahnya. Jadi anak-anak Tuhan, mari belajar dari perempuan janda miskin ini. Dalam kesulitannya dia masih memiliki kasih yang berlimpah-limpah. Orang asing minta minum dan makan, dia kasih. Bagaimana dengan kita? Ketika kita diminta berbagi, saya pernah jadi anak kos. Kadang telur sebiji, itulah lauknya, bisa bagi. Itu pernah itu. Keripik pedas 1 bungkus, bisa bagi. Dan hanya itu lauknya, bisa. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah bermurah hati meskipun masa-masa sukar. Amin. Amin. Inilah pelajarannya. Yang kedua, janda itu bertindak dengan iman yang besar. Ini permintaan yang sangat sulit, saudara-saudara. Coba lihat perilaku minum dalam kendi. Belum dicek ada atau enggak air, minta minum. Lalu permintaan yang sangat juga sulit, ambil juga bagiku sepotong roti. Ternyata hanya segenggam tepung dan sedikit minyak yang tersisa dalam hidupnya. Saya sangat tertusuk ya ketika membaca bagian ini, saudara-saudara. Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti sedikit pun padaku kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, lalu akan pulang untuk mengolahnya bagiku dan anakku. Inilah dia. Kami akan memakannya, lalu kami mati. Saudara pernah puasa terpaksa enggak? Ini kalimat saya. Karena itulah pengalaman saya waktu anak kos. Puasa terpaksa. Puasa tapi terpaksa puasa. Bukan karena puasa direncanakan. Ya, oke. Siapa di antaramu, jangan terlalu tegang. Ya. Siapa di antaramu pernah atau sesekali puasa terpaksa? Gak ada ya. Gak ada. Benar. Pujilah Tuhan. Dari mimbar ini saya lihat wajahmu memang semuanya. Wajahmu. Wajah kemerah-merahan semuanya. Artinya penuh gizinya kalian. Anak-anak yang tidak. Ini mau Natal. Kalau kami dulu anak kos zaman kami. Kami akan list di mana ada perayaan Natal. Malam, sore malam. Gereja mana, gereja mana, gereja mana. Gitu ya kira-kira. Lalu tanpa diundang kami akan pergi ke sana. Itulah gitu. Jadi bergilir aja. Karena kami tahu setelah selesai Natal pasti ada jedanya. Tahu jeda istilah kami zaman itu. Ada kuenya minimal. Mungkin sekarang udah nasi bungkus atau nasi kotak ya kan. Tapi zaman kami jeda.
Apa jedanya? Kan mungkin ada 2 atau 3 potong kue. Ketika kami menerimanya, memakannya, bagi kami itu adalah PGAK. Tahu PGAK? Penambahan gizi anak kos. Itulah kami. Saudara-saudara, itu menjadi nostalgia bagiku. Tapi benar-benar pengalaman bagaimana susahnya perjalanan dalam kuliah, susahnya kehidupan. Begitulah saudara yang dikasihi Tuhan. Tapi lihat, janda ini bertindak dengan iman yang sangat besar. Kita tahu dari Ibrani 11 ayat 1 tentang imannya. Apa itu? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang diharapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak dilihat. Saudara, ketaatannya memenuhi permintaan Elia. Saya percaya itu adalah sebuah benih iman yang sudah ada dalam dirinya. Itu yang mendorong dia melakukan permintaan yang sangat sulit itu. Didahulukan katanya Elia, dan benar dilakukan itu. Saudara, ketaatan menghasilkan mukjizat. Amin. Ya, banyak cerita di Alkitab. Taat dulu kamu, baru mukjizat terjadi. Misalnya, waktu Israel perang dengan Amalek, lalu Musa disuruh angkat tongkatmu itu. Kalau terangkat tongkat, menang Israelnya. Turun tongkat, kalah Israel. Jadi harus terus angkat berjam-jam. Pegal tangannya. Tuhan suruh 2, Harun dan 1 lagi, angkat, topang tangannya. Selama tangan di atas, tongkat di atas, menang Israel itu. Di ayat-ayat itulah, nanti cari Bible reading tentang itu. Tuhan menahan matahari untuk tidak terbenam dulu karena perang belum selesai. Tanggung banget, kira-kira begitu ya kan? Saudara, pernah saya baca artikel ilmiah ini, ya, dibilangnya penelitian yang paling mutakhir dari para saintis. Saudara, bumi ini sebetulnya umurnya kurang setengah hari. Saya langsung bingung untuk membaca. Kurang setengah hari maksudnya apa tuh? Baru teolog menjawab, benar itu kurang setengah hari. Karena pernahnya Tuhan menahan matahari untuk tidak terbenam dulu. Itulah di zaman perang Israel dengan Amalek. Matching kan? Iya. Saudara, apa hubungan tongkat diangkat Israel menang? Coba jelaskan dulu secara saintis. Apanya hubungannya itu? Tongkat terangkat, Israel menang. Tongkat turun, Israel kalah. Apanya hubungannya itu? Apakah ada kuasa, tenaga, power seperti film-film apalah itu ya, ada biru, ya merah, ada putih mengalir dari tongkatnya ke semua pasukan Israel itu, jadi dapat kekuatan, jadi pintar banget mereka main pedang terus jadi menang? Saya kira nggak ada. Tapi yang mau diajarkan di situ adalah kamu taat sama perintah Tuhan, akan ada mukjizat. Kira-kira gitu. Nanti Israel sebentar lagi akan masuk ke tanah Kanaan. Ada sungai Yordan yang harus mereka lalui. Bacalah bagian itu. Imam-imam mengangkat tabut di depan baris, dan lihat ayat-ayat itu. Ketika imam melangkahkan kaki mulai dari pinggir sungai itu masih begitu apa adanya. Tapi setiap kaki mulai melangkah, kering. Langkah lagi, kering. Langkah lagi, kering. Begitu caranya dibuat Tuhan. Artinya apa? Kau taat aja, kusuruh jalan, jalan kau. Jauh usah lihat airnya, kira-kira gitulah. Urusanku nanti itu mengeringkan airnya. Saudara, inilah cara-cara Tuhan memberkati, melakukan mukjizat, menolong umatnya. Ceklah dalam perjalanan imanmu adik-adik, teman-teman, Bapak Ibu Saudara. Apalah yang sudah dikerjakan Tuhan dalam perjalanan itu. Mukjizat-mukjizat seperti apa yang kau pernah terima?
dan ketaatan diminta oleh Tuhan. Teguhkan imanmu bahwa Tuhan pemilik hidupmu pasti dipeliharanya engkau. Amin. Diberkatinya engkau. Yang ketiga, alasan dari ibu janda yang miskin itu menolong Elia dengan begitu, memberi yang terbaik kepada Tuhan. Ayat 13-16 itu. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, dia belum terlalu kenal siapa ini Elia ini. Tapi ketika diminta kepadanya untuk melakukan, didahulukan Elia, belakangan dia dan anaknya. Padahal tadi ada statement yang sangat memilukan. Setelah kami makan, kami akan mati. Coba lihat. Tapi tetap memberi, didahulukannya Elia seperti yang diminta Elia. Saudara, ini ego tinggal nol. Betul enggak? Saya pernah mendengar dua orang hebat menyebut kata, kalau saudara pernah dengar istilah, saya sudah selesai dengan diriku sendiri. Pernah ya kalian dengar istilah itu? Saya sudah selesai dengan diriku, dibilang. Saya pernah lihat wawancara dari menteri yang dulu, namanya Ibu Susi Pujiastuti namanya. Nah, Menteri Kelautan Maritim tuh. Okay. Singkat cerita dia jelaskan awal dia menjadi menteri, kan salah satu program utamanya adalah menenggelamkan kapal-kapal pencuri ikan, kan gitu. Oke, dia ceritakan sebetulnya ada kekuatan yang sangat hebat di balik yang mencoba merongrong dia, mencoba dengan kekuatan uang mereka supaya dihentikan program itu. Maka dibilang 6 triliun disediakan uang untuk diberikan kepada saya, asal saya hentikan program itu. Dibilang. Udah pernah kalian lihat uang 6 triliun? Saya belum pernah. Mungkin gedung gereja kita ini penuh ini, ya kan, kalau diisi dengan uang. Tapi Ibu Susi itu bilang, saya jadi menteri bukan mau cari uang. Saya sudah selesai dengan diriku sendiri. Aku punya bisnis. Dan bisnisku itu, apa bisnisnya Susi, Ibu Susi? Apa jualannya? Mama saya dulu jualannya kangkung sama ikan teri di Sibolga, di Barus. Kalau Ibu Susi jualannya apa? Pesawat terbang. Nah, beda kali kan? Itulah. Maka dia berani bilang, aku sudah selesai dengan diriku sendiri. Lalu Menteri Luhut Panjaitan diwawancarai juga. Mirip bagaimana dia konsisten untuk tidak pernah mengambil uang di luar yang menjadi haknya selama dia jadi pejabat. Oke, dibilang, kalau urusan makan minum semua kebutuhan keluargaku itu lebih dari cukup. Saya punya usaha dan seterusnya. Saya sudah selesai dengan diriku sendiri. Betul. Saya salut itu. Ibu janda ini sudah selesai dengan dirinya sendiri. Amin. Amin. Itulah ego yang sudah sampai tahap nol. Sehingga bisa memberi yang terbaik. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa makna rohani bagi kita? Mari kita lihat dengan cepat. 1, ini bawalah pulang pelajaran ini ya. Hidup harus berlanjut apapun situasinya. Amin. Kalau ada kesulitan merongrong engkau sekarang, tetaplah berjalan, tetaplah berharap, tetaplah berdoa, tetaplah mengandalkan Tuhan. Kalau ada waktu, kamu boleh sharing, ada cari waktu dengan saya. Saya akan ceritakan bagaimana pedihnya hidup waktu-waktu kuliah. Saya akan bagikan pengalamanku supaya engkau kuat. Ya, amin. Tidak di mimbar ini lagi saya ceritakan. Tapi saya mau katakan, hidup harus berlanjut. Jangan pernah engkau menyerah. Jangan engkau mundur. Jangan engkau kecewa sama Tuhan. Hidup harus berlanjut. Yang kedua, Tuhan bertanggung jawab untuk memelihara anak-anaknya. Elia setelah di sungai Kerit kering, tidak ada lagi burung gagak. Dilanjutkan, seorang ibu janda memelihara hidupnya, memberi makan. Begitulah cara Tuhan. Ditutup Tuhan dari